Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk bertatap muka secara online dan mengikuti mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan pada siang hari ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai morfologi daun. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Elvira Aulia dengan NIM akhir 051 dan rekan saya Anida Hilwa Fatihah dengan NIM akhir 049 dan rekan saya Alfi Arifatul Laili dengan NIM akhir 050. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Anda. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Hilwa Fatihah dengan NIM 1908086049. Saya akan menjelaskan tentang daun. Daun adalah bagian atau organ tumbuhan yang berfungsi membentuk makanan, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Fungsi daun bagi tumbuhan adalah pengambilan zat-zat makanan, resorpsi, pengolahan zat makanan, asimilasi, penguapan air, transpirasi, dan pernafasan, respirasi. Nah, bagian-bagian daun terdapat tangkai daun, petiolus, lalu ada pangkal daun, basis, tulang daun primer, tulang daun sekunder, tulang daun tersier yang lebih kecil. Ada bagian-bagian daun. Daun yang lengkap mempunyai bagian, yang pertama ada upih daun atau pelepah daun. Upih daun merupakan bagian daun yang melekat dan memeluk batang. Ia mempunyai fungsi sebagai pelindung kuncup yang masih muda dan juga memberi kekuatan pada batang tanaman. Yang kedua adalah tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah helaian daun. Tahu lamina? Ya, yang seperti kita tahu daun itu. Selanjutnya, karena kan kita tahu daun yang lengkap mempunyai bagian-bagian seperti tadi, berarti terdapat susunan daun yang tidak lengkap. Yang pertama adalah daun bertangkai, yang hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja. Daun berupih atau daun berpelepah, yang terdiri atas upih dan helaian daun. Daun duduk atau sesil, yang hanya terdiri atas helaian saja, tanpa upih, tanpa tangkai, sehingga helaian langsung melekat atau duduk pada batang. Lalu daun memeluk batang, hanya terdiri atas helaian daun, dapat mempunyai pangkal yang demikian lebarnya hingga pangkal daun seakan-akan melingkari batang dan memeluk batang. Yang terakhir, helaian daun semu atau palsu, yang hanya terdiri atas tangkai saja, dan dalam hal ini tangkai tadi biasanya lalu menjadi pipih dan menyerupai helaian. Selanjutnya, alat-alat tambahan atau pelengkap daun. Yang pertama adalah daun penumpu atau spatula. Nah, daun penumpu ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, daun penumpu yang bebas terdapat di kanan kiri pangkal tangkai daun. Nah, ini contohnya pada kacang tanah. Yang kedua, daun penumpu yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun. Yang ketiga adalah daun penumpu yang berlekatan menjadi satu, yang mengambil tempat berhadapan dengan tangkai daun dan biasanya agak lebar hingga melingkari batang. Yang terakhir adalah daun penumpu yang berlekatan dan mengambil tempat di antara dua tangkai daun. Lalu yang kedua adalah selaput bumbung atau orchrea. Selaput bumbung atau orchea merupakan selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang. Jadi terdapat di atas suatu tangkai daun. Selaput bumbung dianggap sebagai daun penumpu yang kedua sisinya berlekatan dan melingkari batang. Yang ketiga adalah lidah-lidah atau ligula. Nah, ligula ini adalah suatu selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas antara upih dan helaian daun pada rumput. Nah, alat ini digunakan untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara batang dan upih daun, sehingga kemungkinan pembusukan dapat dihindari. Nah, ini adalah gambar alat-alatnya. Putih ini adalah daun penumpu. Lalu yang sampingnya, yang berwarna pink, itu adalah selaput bumbung. Lalu yang di bawah ini sama pinggir sendiri adalah ligula yang terlihat ya ada panahnya. Selanjutnya adalah bangun atau bentuk daun. Nah, berdasarkan letak bagian daun terlebar terdapat 4 golongan daun. Yang pertama adalah bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua adalah bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga adalah bagian yang terlebar terdapat di
atas tengah-tengah helaian daun. Yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar. Artinya, helaian daun dari pangkal ke ujung dapat diartikan sama lebarnya. Nah, yang bagian yang terlebar terdapat di tengah-tengah. Ada 5. Yang pertama adalah bulat atau bundar, orbicularis. Nah, jika panjang banding lebar sama dengan 1:1. Yang kedua adalah bangun perisai. Daun yang biasanya bangun bulat mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun, melainkan pada bagian tengah helaian daun. Yang ketiga adalah jorong, ovalis atau ellipticus, yaitu jika perbandingan panjang dan lebar 1,5 sampai 2:1. Yang keempat, memanjang atau oblongus, yaitu jika perbandingannya panjang banding lebar sama dengan 2,5 sampai 3:1. Lalu yang terakhir adalah bangun lanset. Jika panjang banding lebar 3-5:1. Nah, ini adalah contoh dari yang bagian lebarnya berada di tengah-tengah. Yang pertama adalah bulat, ini adalah daun teratai. Lalu bangun perisai, ini daun jarak tadi ya. Lalu samping serongnya daun jarak ini adalah contoh bentuk jorong yang daun nangka. Lalu di bawahnya daun teratai ini adalah contoh memanjang dari daun srikaya. Lalu yang terakhir yang ada bunganya ini adalah contoh bangun lanset. Ini daun oleander. Lalu selanjutnya bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Nah, ini ada 2 ya. Yang pertama adalah pangkal daun tidak bertoreh. Pangkal daun tidak bertoreh dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk. Yang pertama adalah bangun bulat telur atau ovatus. Lalu ada bangun segitiga triangularis, yaitu seperti bangun segitiga sama kaki ya. Bangun delta atau deltoideus, yaitu bangun segitiga yang sama ketiga sisi-sisinya. Yang keempat adalah bangun belah ketupat, rhomboideus, yaitu bangun segi 4 yang sisinya tidak sama panjang. Lalu pangkal daun yang bertoreh ini yang kedua ya, pangkal daun bertoreh atau berlekuk. Yang pertama adalah bangun jantung, chordatus, yaitu seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Yang kedua adalah bangun ginjal atau kerinjal, yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berbentuk dangkal. Yang ketiga adalah bangun anak panah, sagittatus, daun yang tidak seberapa lebar, ujung tajam, pangkal dengan lekukan lancip. Nah, yang keempat adalah bangun tombak, hastatus, seperti bangun anak panah, tetapi bagian pangkal daun kanan kiri tangkai mendatar. Lalu ada yang terakhir adalah bertelinga, seperti bangun tombak, tetapi pangkal daun kanan kiri tangkai membulat. Misalnya pada daun tempuyung. Nah, ini adalah contoh dari daun yang bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang pertama adalah daun bangun bulat telur. Ini daun cabai rawit. Ya, cabai rawit. Lalu ada bangun segitiga sampingnya, itu adalah daun bunga pukul 4. Di bawah cabai rawit ini adalah bangun delta, yaitu daun air mata pengantin. Ya. Lalu ada yang sampingnya daun air mata pengantin ini adalah bangun belah ketupat, yaitu daun bengkuang. Lalu ini yang kedua adalah daun yang bertoreh. Ini bangun jantung ya. Misalnya ini daun waru. Lalu sampingnya daun waru adalah bangun ginjal atau kerinjal. Ini daun kaki kuda. Lalu bawahnya daun waru adalah bangun anak panah. Ini daun enceng. Sampingnya daun enceng adalah bangun tombak, daun weh-wehan. Selanjutnya, bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Terdapat 4. Yang pertama adalah bangun bulat telur sungsang atau obovatus. Seperti bulat telur, tetapi bagian yang lebar terdapat dekat ujung daun. Jadi sungsang. Bangun yang kedua adalah bangun jantung sungsang, obchordatus. Yang ketiga adalah bangun segitiga terbalik atau bangun pasak. Lalu yang keempat adalah bangun sundip
atau bangun spatel atau solat, yaitu spatulatus. Seperti bangun bulat telur terbalik, tetapi bagian bawahnya memanjang. Ini adalah contoh dari bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama ini tadi adalah bangun bulat telur sungsang. Nah, sampingnya ini adalah daun semanggi. Ini segitiga terbalik ya. Sampingnya yang bawah serong. Nah, sampingnya ini adalah untuk bangun jantung sungsang. Ini daun. Nah, sampingnya ini adalah daun lobak, yaitu bangun sundip atau bangun spatel atau solat. Nah, tidak ada bagian yang terlebar dari pangkal ujung sampai ujung hampir sama lebarnya. Nah, itu ada yang pertama adalah bangun garis atau linear. Pada penampang melintangnya, pipih dan daun amat panjang. Nah, misalnya itu pada rumput-rumputan. Yang kedua adalah bangun pita, ligulatus. Nah, serupa dengan daun bangun garis tadi, tetapi lebih panjang lagi. Yang ketiga adalah bangun pedang, ensiformis. Nah, seperti bangun garis tetapi daun tebal di bagian tengah dan tipis kedua tepinya. Nah, yang keempat adalah bangun paku atau dabus, subulatus. Bentuk daun hampir seperti silinder, ujung runcing, seluruh bagian kaku. Nah, yang ini adalah contoh dari yang tadi, tidak ada bagian yang terlebar atau dari pangkal sampai ujung hampir sama lebarnya. Yang ini adalah gambar rumput, pasti tahu. Nah, sampingnya rumput, pojok sendiri ini adalah daun jagung. Daun jagung ini contoh bangun pita. Di bawahnya daun jagung ini adalah daun Araucaria cunninghami-ait. Panjang ya. Ini adalah contoh daun bangun paku. Sampingnya ini, yang di tengah-tengah ini adalah daun pinus. Ini contohnya bangun jarum. Yang terakhir ini adalah daun bangun pedang, yaitu ini daun nanas. Ujung daun. Nah, ujung daun ini bentuk-bentuknya yang sering kita jumpai adalah runcing atau acatus. Nah, kenapa runcing? Nah, jika kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Nah, lebih lancip dari 90 derajat. Ujung daun yang runcing biasanya didapati di bulat panjang yang bentuk lancet, segitiga, delta, belah ketupat, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah meruncing, acuminatus. Seperti pada ujungnya runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daun jauh lebih tinggi dari yang runcing tadi, hingga ujung daun tampak sempit dan panjang dan runcing. Yang ketiga adalah tumpul, obtusus. Tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, sehingga terbentuk sudut yang tumpul, lebih besar dari 90 derajat. Yang keempat adalah membulat, rotundatus. Seperti pada ujung yang tumpul, tetapi tidak berbentuk sudut sama sekali. Hingga ujung daun merupakan suatu busur terdapat pada daun yang bulat atau jorong. Yang kelima adalah rompang, truncatus. Ujung daun tampak sebagai garis yang rata. Misal yang tadi kayak semanggi tadi kan rata ya. Yang keenam adalah terbelah, retusus. Ujung daun memperlihatkan suatu lekukan. Nah, kadang-kadang itu jelas. Kadang-kadang hanya kelihatan jelas jika diteliti lagi. Jadi ada yang tidak jelas, ada yang iya. Yang tidak jelas itu contohnya seperti daun bayam. Kalau yang jelas itu contohnya adalah daun sidaguri. Nah, yang terakhir adalah berduri, yaitu jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing keras. Nah, merupakan suatu duri. Selanjutnya, tepi pangkal daun atau basis foli. Nah, dibagi dua ya, yang tepi daunnya di bagian itu tidak pernah bertemu, tetapi terpisahkan oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai tulang. Yang pertama adalah runcing, acatus. Biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, lancet, belah ketupat, dan lainnya. Yang kedua adalah meruncing, acuminatus. Biasanya pada daun bangun bulat, telur sungsang, atau daun bangun sundip. Yang ketiga adalah tumpul, obtusus, yaitu pada daun-daun bangun bulat telur dan jorong. Yang keempat adalah membulat, rotundatus, seperti pada daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. Yang kelima adalah rompang atau rata, truncatus, pada daun-daun bangun segitiga, delta, tombak. Yang keenam adalah berlekuk, emarginatus. Contohnya adalah pada daun bangun jantung, ginjal, anak panah. Ya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Materi selanjutnya yaitu susunan tulang-tulang daun. Sebelumnya, tulang-tulang daun itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, memberi kekuatan pada daun, seperti halnya tulang manusia dan juga tulang hewan. Kemudian, sebenarnya tulang-tulang daun adalah berkas-berkas pembuluh, sehingga berfungsi sebagai jalan pengangkutan zat-zat. Nah, kemudian tulang daun menurut besar kecilnya dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, ibu tulang. Yang kedua, tulang-tulang cabang. Yang ketiga, urat-urat daun. Nah, ibu tulang. Ibu tulang ini biasanya ukurannya terbesar, kemudian merupakan terusan dari tangkai daun, dan juga terdapat di tengah-tengah membujur dan membelah daun. Kemudian tulang-tulang cabang. Nah, tulang-tulang cabang ini ukurannya lebih kecil daripada ibu tulang. Kemudian tulang-tulang cabang yang bercabang pada tulang cabang yang pertama ini biasanya disebut tulang cabang tingkat 2. Kemudian ada urat-urat daun. Urat-urat daun itu ukurannya lebih kecil dan lebih lembut, juga bersama tulang-tulang lainnya lebih besar membentuk susunan seperti jala atau gusi. Nah, berdasarkan susunan tulangnya, kita membedakan daun menjadi 4 golongan. Yang pertama bertulang menyirip, bertulang menjari, bertulang melengkung, dan bertulang sejajar atau bertulang lurus. Nah, bertulang menyirip itu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan mempunyai terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping keluar ke tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan. Nah, ini bisa dilihat pada gambar A. Kemudian, daun-daun yang bertulang menjari, ini bisa dilihat pada gambar B. Dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah tulang biasanya gasal, yang di tengah yang paling besar dan paling panjang. Kemudian daun-daun yang bertulang melengkung, bisa dilihat pada gambar C. Nah, daun-daun yang bertulang melengkung ini biasanya satu tulang di tengah itu paling besar, sedangkan yang lainnya mengikuti jalannya di tepi daun. Jadi semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah, yaitu ke ujung daun, hingga selain tulang yang di tengah, semua tulang-tulangnya kelihatan melengkung. Kemudian yang keempat yaitu daun-daun yang bertulang sejajar atau bertulang lurus. Nah, di sini biasanya terdapat pada daun-daun bangun garis atau bangun pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Seperti itu. Bisa dilihat pada gambar D. Tepi daun dibagi menjadi dua, rata dan bertoreh. Bertoreh ini dibagi lagi menjadi dua, tepi daun dengan toreh yang merdeka dan tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuknya atau tidak merdeka. Nah, tepi daun dengan toreh yang merdeka itu ada bergerigi, bergerigi ganda atau rangkap, bergigi, beringgit, dan berombak. Sedangkan tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuknya itu berlekuk menyirip, bercangap menyirip, berbagi menyirip, berlekuk menjari, bercangap menjari, berbagi menjari. Jadi, saya akan menjelaskan bergigi dulu. Yang pertama bergigi. Bergigi itu jika sinus dan angulus sama lancipnya, misalnya daun lantana atau lantana camara. Kemudian bergigi itu bisa bergigi halus atau bergigi kasar. Kemudian ada bergigi ganda atau rangkap, yaitu tepi daunnya seperti di atas, tetapi angulusnya cukup besar dan tepihnya bergigi lagi. Nah, kemudian ada bergigi. Bergigi itu jika sinusnya tumpul sedangkan angulusnya lancip, misalnya pada daun beluntas. Kemudian ada beringgit. Beringgit itu kebalikannya bergigi, jadi sinusnya yang tajam dan angulusnya yang tumpul, misalnya pada daun cocor bebek. Nah, kemudian yang terakhir berombak. Berombak ini jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul, misalnya daun air mata pengantin. Nah, kemudian tepi daun dengan toreh mempengaruhi bentuknya itu ada berlekuk menyirip. Jika tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip, misalnya pada daun terong, Solanum melongena. Kemudian bercangap menyirip. Nah, bercangap menyirip ini tepi bercangap sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menyirip, misalnya daun keluih. Kemudian berbagi menyirip. Tepi berbagi dengan susunan tulang yang menyirip, misalnya pada daun kenikir. Kemudian berlekuk menjari, tepi berlekuk susunan tulang menjari, misalnya pada daun jarak. Kemudian bercangap menjari, jika tepinya bercangap sedang susunan tulangnya menjari, misalnya pada daun jarak. Kemudian yang terakhir berbagi menjari, jika tepi berbagi sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari, misalnya daun ketela pohon. Kemudian ada beberapa gambar daun dengan tepi toreh yang merdeka. Di sini digunakan istilah sinus untuk torehnya sendiri dan angulus untuk bagian tepi daun yang menonjol keluar. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, paling kiri ya. Nah, kemudian yang A itu bertepi rata. Kemudian yang B itu bergerigi, bisa bergerigi kasar atau bergerigi halus. Kemudian yang C bergerigi ganda. Jadi ini ada dua bergerigi, sudah bergerigi, bergerigi lagi. Kemudian yang D itu bergigi. Kemudian yang E beringgit, yang F berombak.
Kemudian, tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuknya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu berlekuk, bercangap, dan berbagi. Bisa dilihat pada slide sebelah kiri, itu berlekuk adalah jika dalamnya toreh kurang daripada setengah panjangnya tulang-tulang yang terdapat di kanan dan kirinya. Kemudian, bercangap itu apabila dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Kemudian, berbagi itu apabila kedalaman toreh melebihi setengah panjangnya tulang-tulang daun di kanan kirinya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu terdapat gambar-gambar yang menjelaskan bentuk-bentuk tepi daun dengan torehnya yang mempengaruhi bentuknya. Yang A itu bisa dilihat berlekuk menyirip, kemudian yang B bercangap menyirip, yang C berbagi menyirip, yang D berlekuk menjari, yang E bercangap menjari, dan yang F berbagi menjari. Nah, slide selanjutnya ada daging daun. Tebal atau tipisnya helaian daun pada hakikatnya juga bergantung pada tebal tipisnya daging daunnya. Bertalian dengan sifat ini dibedakan daun yang pertama tipis, seperti selaput, misalnya pada daun paku, selaput. Kemudian seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar, misalnya daun pisang. Kemudian tipis lunak, misalnya daun selada air. Kemudian seperti perkamen, tipis tetapi cukup kaku, misalnya daun kelapa. Kemudian seperti kulit atau belulang, yaitu jika helaian daun tebal dan kaku, misalnya daun nyamplung. Dan yang terakhir berdaging, yaitu jika tebal dan berair, misalnya daun lidah buaya. Sifat lain yang perlu diperhatikan, ada warna dan permukaan daun. Warna itu misalnya merah pada daun bunga buntut bajing, kemudian hijau bercampur atau tertutup warna merah, bermacam-macam daun puring, kemudian hijau tua pada daun nyamplung, atau hijau kekuningan, misalnya daun tanaman guni. Kemudian yang permukaan daun itu ada beberapa permukaan daun. Yang pertama licin. Licin ini bisa licin mengkilat, sisi atas daun kopi misalnya. Kemudian ada juga yang licin suram, misalnya daun ketela rambat. Ada juga licin berselaput lilin, misalnya sisi bawah daun pisang. Kemudian yang kedua gundul. Gundul ini misalnya pada daun jambu air. Kemudian ada kasap, misalnya pada daun jati, berkerut, misalnya pada daun jarong, jambu biji, dan berbingkul-bingkul, seperti berkerut, tetapi kerutannya lebih besar, misalnya daun air mata pengantin. Kemudian ada berbulu, jika bulu halus dan jarang-jarang, misalnya daun tembakau. Kemudian berbulu halus dan rapat, ini berbulu sedemikian rupa sehingga jika diraba terasa seperti laken atau beludru. Kemudian berbulu kasar itu jika rambut kaku dan jika diraba terasa kasar, misalnya pada daun gadung. Kemudian yang terakhir bersisik, seperti misalnya sisi bawah daun durian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan jenis daun berdasarkan jumlah helaian daunnya. Yang pertama itu ada daun tunggal atau folium simplex, yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Dan yang kedua itu ada daun majemuk atau folium compositum, yang pada tangkainya itu bercabang-cabang dan terdapat helaian daun pada setiap cabangnya. Sehingga pada daun majemuk ini setiap tangkainya itu terdapat lebih dari satu helaian daun. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari daun majemuk. Pada daun majemuk bisa kita temui beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada ibu tangkai daun atau Potiolus communis. Potiolus communis ini yaitu bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian-helaian daunnya, yang di sini masing-masing dinamakan anak daun atau foliolum. Yang kedua itu ada tangkai anak daun atau petiolus, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Dan yang ketiga ada anak daun atau foliolum. Bagian ini sesungguhnya adalah bagian-bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya toreh menjadi terpisah-pisah. Pada daun majemuk, umumnya tangkai anak daun itu pendek, seperti pada daun seledri. Tapi ada juga yang memiliki tangkai yang cukup panjang, contohnya pada daun mangkokan. Dan bagian yang terakhir yaitu ada kupi daun atau vagina, yaitu bagian di bawah ibu tangkai yang lebar dan biasanya memeluk batang. Seperti bisa kita lihat contohnya itu pada daun pinang. Nah, yang selanjutnya, menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dibedakan dalam 4 golongan. Yang pertama, itu ada daun majemuk menyirip atau pinnatus, daun majemuk menjari atau palmatus, daun majemuk bangun kaki atau pedatus, dan daun majemuk campuran atau digitatopinnatun. Yang pertama, ada daun majemuk menyirip atau pinnatus. Pada daun majemuk menyirip ini, anak daun terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun dan tersusun seperti sirip pada ikan. Nah, daun majemuk menyirip ini bisa dibedakan dalam beberapa macam. Yang pertama, ada daun majemuk menyirip beranak daun satu atau unifoliolatus. Pada daun ini, itu terdapat lebih dari satu helaian daun, hanya saja yang lain-lainnya telah tereduksi, sehingga tinggal satu anak daun saja. Contohnya, bisa kita temukan pada jenis pohon jeruk, seperti jeruk besar dan jeruk nipis. Yang kedua, ada daun majemuk menyirip genap atau Abruptepinnatus.
Biasanya, pada daun majemuk menyirip genap terdapat sejumlah anak daun yang berpasang-pasangan di kanan kiri ibu tulang. Oleh sebab itu, jumlah anak daunnya biasanya menjadi genap. Jenis daun ini bisa kita temukan contohnya pada pohon asam atau Tamarindus indica L. Dan yang ketiga, ada daun majemuk menyirip gasal atau Imparipinatus. Kalau dilihat dari jumlah anak daunnya, bisa kita lihat bilangannya itu benar-benar gasal. Jika anak daun berpasangan, sedangkan ibu tangkainya terdapat anak daun yang sendiri atau tidak memiliki pasangan. Contohnya, bisa kita temukan pada daun pacar Cina atau daun mawar. Selanjutnya, menurut duduknya anak daun pada ibu tangkai dan juga menurut besar kecilnya anak-anak daun pada ibu tangkai, ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan. Ini apabila duduknya anak daun pada ibu tangkai itu berhadapan-hadapan. Yang kedua, ada menyirip berseling. Menyirip berseling ini apabila anak daun pada ibu tangkai duduknya berseling. Dan yang ketiga, ada menyirip berselang-seling atau interruptepinatus. Nah, ini apabila anak-anak daun pada ibu tangkai berselang-seling pasangan anak daun yang lebar dengan pasangan anak daun yang sempit. Contohnya pada daun tomat atau Solanum lycopersicum L. Nah, daun majemuk menyirip ganda itu bisa dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama, ada majemuk menyirip ganda 2 atau bipinatus, apabila anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai. Yang kedua, ada majemuk menyirip ganda 3 atau tripinatus. Ini apabila anak-anak daun duduk pada cabang tingkat 2 dari ibu tangkai. Dan yang ketiga, ada majemuk menyirip ganda 4 dan majemuk menyirip ganda seterusnya. Nah, daun yang menyirip ganda ini juga dibedakan lagi menjadi 2. Ada menyirip ganda dengan sempurna, yaitu apabila tidak ada satu anak daun pun yang duduk pada ibu tangkai. Dan yang kedua, ada menyirip ganda tidak sempurna. Menyirip ganda tidak sempurna ini apabila masih ada anak daun yang duduk langsung pada ibu tangkainya. Selanjutnya, ada beberapa contoh daun menyirip ganda. Yang pertama itu ada daun majemuk menyirip genap ganda 2 dengan sempurna. Bisa kita lihat contohnya pada daun kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima sw. Dan daun lamtoro atau Leucaena glauca Benth. Yang kedua ada daun majemuk menyirip gasal ganda 2 tidak sempurna. Bisa kita temukan pada daun Kirinyu atau Sambucus javanica BF. Dan yang ketiga, ada daun majemuk menyirip gasal rangkap 3 tidak sempurna, yang bisa kita temukan pada daun kelor atau Moringa oleifera Lam. Nah, setelah ada daun majemuk menyirip, yang kedua ada daun majemuk menjari atau palmatus. Berdasarkan jumlah anak daunnya, daun majemuk menjari dapat dibedakan menjadi yang pertama, beranak daun 2 atau bifoliolatus. Ini apabila ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun, misalnya pada daun 66 atau Sinometra cauliflora L. Yang kedua ada beranak daun 3 atau Trifoliolatus. Apabila ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun, contohnya pada pohon para atau Hevea brasiliensis Mueff. Dan yang ketiga ada beranak daun 5 atau Quinque foliolatus. Apabila ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun, misalnya pada daun maman atau nama latinnya Ginandropsis pentabila DC. Dan yang keempat ada beranak daun 7 atau Septemfoliolatus. Apabila terdapat 7 anak daun pada ujung ibu tangkainya, yang bisa kita temukan pada daun randu atau nama latinnya Ceiba pentandra Gard. Nah, setelah daun majemuk menjari, yang ketiga ada daun majemuk bangun kaki atau Pedatus. Pada daun majemuk kaki ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, kan tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Contohnya bisa kita temukan pada Arisaima filiformi. Dan yang terakhir ada daun majemuk campuran atau Digitatopinatus. Daun majemuk campuran ini yaitu daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai daun. Dan akan tetapi pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tata letak daun pada batang. Ini ada 3. Yang pertama ada pada setiap buku-buku batang hanya terdapat 1 daun atau tata letak daunnya tersebar atau folia sparsa. Dan yang kedua ada pada tiap buku-buku batang terdapat 2 daun. Jadi ada 2 daun pada setiap buku-buku dan letaknya berhadapan dan terpisah oleh jarak sebesar 180 derajat. Bisa kita temukan pada Morinda citrifolia L atau mengkudu dan pada Soka. Dan yang ketiga ada pada tiap buku-buku batang terdapat lebih dari 2 daun. Ini susunannya disebut
berkarang atau Folia verticillata dan bisa ditemukan pada pohon pulai, alamanda, dan oleander. Baik, yang terakhir yaitu Unity of Science dari materi morfologi daun yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7-8 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaannya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 7-8. Terima kasih, itu tadi adalah pemaparan hasil diskusi kami mengenai morfologi daun. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.